Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainar Gabidalitia, NIM akhir 188 dari kelas D. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu yang bertema mini riset keramik matriks komposit. Jadi di sini untuk bab satunya itu pendahuluannya, latar belakangnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang material menunjukkan inovasi yang luar biasa, terutama untuk material maju, advanced materials, seperti komposit keramik, suatu jenis bahan baru hasil rekayasa yang terdiri dari dua atau lebih bahan, di mana sifat masing-masing bahan berbeda satu sama lainnya, baik itu sifat kimia maupun fisikanya. Komposit adalah suatu jenis bahan baru hasil rekayasa yang terdiri dari dua atau lebih bahan, di mana sifat masing-masing bahan berbeda satu sama lainnya. Komponen utama dari komposit biasanya disebut matriks dan pengisi atau penguat. Komposit tersebut memiliki banyak keunggulan, di antaranya berat yang lebih ringan, kekuatan yang lebih tinggi, tahan korosi, dan memiliki biaya perakitan yang lebih murah karena berkurangnya jumlah komponennya dan baut-baut penyambung. Setelah itu, salah satu jenis komposit yang menarik banyak perhatian ialah komposit matriks keramik atau keramik matriks komposit, karena sifatnya yang tahan pada temperatur tinggi. Komposit matriks keramik ini merupakan komposit yang menggunakan keramik sebagai matriks atau resinya. Selanjutnya, adapun rumusan masalahnya, yaitu berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam mini riset ini dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keramik matriks komposit atau CMC dan bagaimana struktur dasarnya. Yang kedua, apa saja keunggulan dan kelemahan dari CMC ini dibanding dengan keramik konvensional. Dan yang ketiga, bagaimana proses atau metode pembuatan CMC yang dilakukan dalam industri. Dan yang keempat, di bidang apa saja CMC ini diaplikasikan dan mengapa material ini dijadikan pilihan utama. Dan yang kelima, apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam pengembangan dan penggunaan CMC, serta bagaimana solusi yang sedang dikembangkan untuk mengatasinya. Dan adapun tujuan dari rumusan masalah itu, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dan struktur dasar dari CMC, yang kedua, mengidentifikasikan keunggulan dan kelemahan CMC dibanding keramik konvensional, dan ketiga, mengkaji proses atau metode pembuatan CMC, dan yang keempat, menjelaskan berbagai bidang aplikasi CMC, dan yang kelima, menganalisis tantangan dan kendala serta potensi solusi. Lanjut, bab kedua, yaitu ada pengertian keramik matriks komposit dan struktur dasar. Yang pertama, yaitu pengertian keramik. Material komposit terdiri dari sedikitnya dua bagian, penguat yang memberikan sifat mekanis khusus seperti kelakuan atau kekuatan, dan material matriksnya yang menyatukan semuanya. Komposit matriks keramik CMC adalah jenis material komposit khusus yang penguatnya atau serat tahan api, dan material matriksnya adalah keramik. Keramik matriks komposit ini juga merupakan material dua fasa, di mana satu fasa berfungsi sebagai penguat dan satu fasa sebagai matriks. Matriks tersebut terbuat dari keramik. Penguat yang umum digunakan pada CMC ada oksida, karbida, dan nitrit. Yang kedua, ada struktur dasarnya, yaitu yang pertama, serat keramik. Serat keramik dalam CMC dapat memiliki struktur polikristalin seperti pada keramik konvensional. Serat tersebut juga dapat amorf atau memiliki komposisi kimia yang tidak homogen yang berkembang setelah pyrolysis prekursor organik. Dan dalam serat keramik ini ada komposit CFSiO2, di mana memiliki kepadatan yang sangat rendah, koefisien ekspansi termal, konduktivitas listrik, sifat mekanik yang relatif tinggi, tahan panas, tahan guncangan termal, tahan korosi, dan konstanta dielektrik, sehingga banyak digunakan dalam perangkat optik atau optoelektronik. Dan yang kedua, ada komposit CFSiC, aplikasi silikon karbida yang diperkuat serat karbon, terletak di bidang-bidang di mana material konvensional karena sifatnya mekanis yang tidak memadai pada suhu tinggi. Dan yang ketiga, lanjut, untuk yang ketiga, SiC untuk CMC, komposit matriks keramik yang diperkuat serat silikon karbida, awalnya dikembangkan untuk aplikasi militer dan kedirgantaraan. Setelah itu, ada komposit matriks yang diperoleh oleh Cummins dengan menggunakan reaksi reduksi karbotermik dari silika dan prekursor karbon berbiaya rendah. Whisker SiC dalam jumlah skala industri telah diproduksi. Saat ini penjualan whisker secara komersial terbatas pada beberapa perusahaan di dunia, dengan whisker SiC yang paling dominan. Di situ yang pertama ada komposit SiC dengan AI203, ada komposit SiC dengan Si3N4, dan untuk
Yang ketiga ada komposisi materi keramik pertumbuhan in situ, di mana yang pertama ada komposisi keramik yang diperkuat kumis pertumbuhan in situ. Itu komponen materi keramik yang diperkuat dengan kumis telah banyak diteliti, akan tetapi memasukkan kumis ke dalam keramik untuk membuat komposisi materi keramik yang diperkuat dengan kumis masih memiliki beberapa kelemahan, seperti sulit untuk mendispersikan whisker secara homogen, mahal dan buruk bagi kesehatan, mudah jatuh di udara, dan perubahan fisikokimia antara whisker dan matris selama sintering dan aplikasi pada suhu tinggi. Yaitu keunggulan dan kelemahan CMC dibanding dengan keramik konvensional, yaitu yang pertama keunggulannya tahan suhu tinggi, ketangguhan patah lebih tinggi, ketahanan korosi, kekuatan mekanik, stabilitas dimensi berat dan ringan. Dan untuk yang kelemahannya yaitu ada kesulitan pemrosesan, kerapuhan, biaya produksi, keterbatasan dalam aplikasi, dan sifat anisotropik. Dan untuk proses atau metode pembuatan CMC yang dilakukan dalam industri, yaitu dalam industri dunia modern, kebutuhan akan material dengan kerjanya semakin meningkat. Untuk karena itu kita membutuhkan salah satu yang akan saya ambil yaitu pembuatan carbocymethyl cellulose atau CMC dari batang kelapa sawit. Nah, di sini metodenya itu ada bahan yang digunakan dalam penelitian itu batang kelapa sawit yang diperoleh dari kebun masyarakat, aqueous, natrium hidroksida, natrium klorida, asam asetat, natrium hipoklorit, isopropanol, asam taurin, dan lain macam. Alat yang digunakannya yaitu desikator pH meter, hot plate, magnetic stirrer, neraca analitik, ayakan, hot plate, oven, labu takar, gelas ukur, dan macam-macam. Untuk metode penelitiannya digunakan dibuat dalam pembuatannya yaitu metode eksperimental atau penelitian di laboratorium. Untuk prosesnya yaitu ada 3. Yang pertama preparasi sampel, batang kelapa sawit dicuci dengan air mengalir hingga bersih. Yang kedua proses pemutihan dilakukan dengan menambahkan residu yang didapatkan dengan larutan natrium hipoklorit. Dan yang ketiga proses pembuatan carbocymethyl cellulose. Timbang tepung batang kelapa sawit sebanyak 5 gram, dimasukkan dalam Erlenmeyer 250 ml, lalu ditambahkan dengan 100 ml isopropanol dan dialkalisasi dengan 20 ml larutan NaO2 15% secara perlahan. Dan untuk kesimpulannya dapat diteliti yaitu dilakukan CMC dari batang sawit dapat disintetis melalui 2 tahap, yaitu tahap alkalisasi dan tahap karbosimethylasi dengan variasi waktu. Pada proses karbosimethylasi variasi waktu yang digunakan adalah 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam sampai 6 jam. Dan untuk aplikasi CMC yang di berbagai bidang yaitu yang pertama ada industri pangan, yang kedua industri farmasi, yang ketiga industri konstruksi, industri tekstil, industri dirgantara, dan otomotif. Kalau untuk alasannya kenapa CMC menjadi pilihan utama yaitu sebagai sumber alami, sifat fungsional, mudah diproses, biaya relatif terjangkau. Dan untuk tantangannya yaitu ada biaya produksi, kompleksitas fabrikasi, oksidasi pada suhu tinggi, dan keterbatasan data daya tahan. Dan untuk solusinya yaitu ada metode fabrikasi inovatif, yaitu mengembangkan metode fabrikasi yang lebih efisien dan hemat biaya, terus meningkatkan ketangguhan, pengembangan aplikasi baru, pemanfaatan data uji coba, dan peningkatan data daya tahan terhadap oksidasi. Untuk kesimpulan akhir yaitu pasti keramik yaitu CMC merupakan material komposisi berbasis keramik yang menawarkan kombinasi keunggulan luar biasa seperti ketahanan terhadap suhu tinggi, ringan, kekuatan mekanik tinggi, serta ketahanan korosi dan kehausan. Proses pembuatannya yang melibatkan teknik seperti infiltrasi, pirolisis, dan deposisi kimia memerlukan presisi tinggi dan biaya besar. Namun sebanding dengan performa material yang dihasilkan, meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti kompleksitas fabrikasi, biaya tinggi, dan keterbatasan daya tahan, berbagai solusi telah dikembangkan. Ini mencakup inovasi dalam metode manufaktur, pengembangan material matriks dan penguat baru, serta integritas teknologi nanokomposit. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.